Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab sudah tidak asing lagi bagi kita. Ini adalah bulan yang mulia karena di dalamnya penuh dengan berbagai macam keberkahan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW kalau sudah memasuki bulan Rajab itu doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, limpahkanlah berkah kepada kami di bulan Rajab, limpahkan barokah di bulan Sya'ban, dan berilah kami kesempatan bisa menjumpai bulan Ramadan. Jadi ini doa Rasulullah yang intinya agar diberi keberkahan selama bulan Rajab, karena memang bulan Rajab itu penuh dengan berbagai macam keberkahan. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa keberkahan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dijemput. Kalau kepingin dapat berkah di bulan Rajab, ya tidak hanya tinggal diam saja, tapi harus ada action, harus ada tindakan. Kalau orang itu mau bertindak, mau action, maka insya Allah akan memperoleh keberkahan. Nah, action atau tindakan apa yang mestinya kita lakukan agar kita bisa memperoleh keberkahan di bulan Rajab? Banyak sekali amalan-amalan atau tindakan-tindakan action yang bisa kita lakukan agar mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Yang sudah umum adalah melakukan ibadah puasa bulan Rajab. Ini diperintahkan dan hukumnya sunnah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah pasti mempunyai banyak hikmah, banyak fadilah. Di antara fadilah keutamaan puasa di bulan Rajab itu di kitab Duratun Nasihin. Ini saya bawa kitab Duratun Nasihin. Di sini ada sebuah kisah. Uqiya an Thauban annahu qala kunna ma'an nabiyyi alaihi salatu wassalam famarorna bimabharatin fawaqafa alaihi salatu wassalam fabaka bukaan syadidan thumma da'allaha faqultu lahu lima bakaita ya Rasulullah faqala ya Thauban haula'i yu'adzabuna fi kuburihim wa da'autu lahum fa khaffafallahu anhumul adzab. Jadi ini ceritanya agak panjang. Saya jelaskan aja maksud dari cerita ini. Ini ada di halaman 41 kitab Duratun Nasihin. Nanti bisa dicek ya. Jadi ketika Rasulullah itu berjalan bersama dengan sahabat Thauban melewati suatu kuburan. Kemudian Rasulullah berhenti menangis sejadi-jadinya. Setelah itu Rasulullah berdoa. Begitu selesai berdoa, sahabat Thauban ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Rasulullah menjawab, haula'i yu'adzabuna fi kuburihim. Karena orang-orang yang ada di kubur itu disiksa. Jadi kalau yang melihat Rasulullah itu tahu bagaimana keadaan orang-orang di kubur itu tahu. Jadi disiksa itu Rasulullah tahu. Ya, jadi kalau tingkatan nabi, tingkatan wali itu bisa melihat apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi di kubur itu bisa melihat. Nah kalau kita yang melihat ya tidak kelihatan apa-apa, yang kelihatan hanya patok-patok saja. Jadi Rasulullah itu menangis sejadi-jadinya karena melihat ahlul kubur itu disiksa. Kemudian Rasulullah mendoakan, setelah mendoakan fa khaffafallahu anhumul adzab. Allah meringankan siksanya orang-orang ahli kubur itu. Nah setelah itu kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat Thauban, ya Thauban, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan ma min muslimin wa muslimatin yasumu yauman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihima wajhallahi illa kataballahu lahu ibadata sanatin
shoma nahariha wa qama layaliha. Kalau di keterangan yang lain ma'udhibu fi kuburi, wahai sahabat sahabat, seandainya orang-orang itu dulu pernah melakukan ibadah puasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka dia tidak akan disiksa di kuburnya. Ini bagi yang mampu untuk melakukan ibadah puasa, silahkan jemput keberkahan bulan Rajab itu dengan melakukan ibadah puasa. Kemudian ada yang tanya begini, apa ada tindakan action lain, amalan lain selain puasa untuk menjemput keberkahan? Ada. Jadi ini kalau yang nggak kuat puasa, barangkali pekerja berat, ya, atau memang dia punya kesibukan sehingga tidak bisa melakukan ibadah puasa di bulan Rajab, silahkan keberkahan bulan Rajab ini jangan disia-siakan. Ambillah keberkahan itu dengan melakukan ibadah yang lain. Nah, dengan apa? Di sini disampaikan oleh Rasulullah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi fi lailatin min Rajab 20 raka'atan yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitabi wal Ikhlas wa sallama 10 taslimatin hafizallahu ta'ala wa ahla baitihi wa iyalahu min bala'id dunya wa adabil akhirah. Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan sholat ba'dal maghrib di malam bulan Rajab 20 rakaat. Jadi setiap malam selama bulan Rajab itu. Jadi waktunya ini ba'dal maghrib. Enteng sekali. Jadi habis sholat maghrib melakukan sholat sunnah. Sholat sunnahnya ini tentu sholat sunnah mutlak. Jadi jangan pakai sholat sunnah Rajab, nggak boleh. Ya, pakainya sholat sunnah mutlak 20 rakaat 10 kali salaman, ya kayak tarawih itu ya. Dan yang dibaca itu mudah, hanya surat Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas. Jadi rakaat 1 sampai rakaat ke-20 itu yang dibaca sama. Jadi menurut keterangan ini itu dilakukan setiap ba'dal maghrib. Jadi ini enak sambil menunggu sholat isya, ya. Tetap berada di masjid, tidak usah pulang. Paling-paling nanti kalau pulang kan lihat sinetron. Nah ini kan hemat. Jadi kesempatan emas ini kita gunakan, tetap berada di masjid, di musola sambil menunggu sholat isya. Kita gunakan untuk melakukan sholat sunnah sebanyak 20 rakaat, ya 10 kali salaman, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang dibaca hanya surat Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas. Kalau bisa melakukan tiap malam bagus. Kalau misalnya tidak bisa tiap malam ya terserahlah bisanya kapan. Kalau bisa itu ya jangan sampai tidak sama sekali. Begitu. Karena ini keberkahannya luar biasa. Apa fadilah keutamaannya? Kata Rasulullah, hafizallahu ta'ala wa ahla baitihi wa iyalahu min bala'id dunya wa adabil akhirah. Maka Allah akan menjaga orang itu dan keluarganya dari balak dunia, dari musibah dunia. Kita tahu sekarang negeri kita ya sedang dilanda berbagai macam musibah. Mungkin ikhtiar batin kita, usaha batiniah kita berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari berbagai macam bahaya. Ya. Mumpung ketemu bulan Rajab, ada keberkahan di situ, kita manfaatkan dengan memohon kepada Allah melakukan sholat 20 rakaat. Karena kata Rasulullah, hafizahullahu ta'ala wa ahla baiti. Allah akan menjaga orang itu dan keluarganya dari balak dunia, dari musibah yang ada di dunia, dan wa'adabil akhirat, dan siksa di akhirat. Nah, ini alternatif pilihan yang kedua. Jadi kalau misalnya tidak bisa melakukan puasa, silahkan melakukan sholat sunnah mutlak 20 rakaat selama bulan Rajab. Waktunya ba'dal maghrib. Jadi insya Allah mudah. Kemudian ada yang protes, wah kalau 20 rakaat itu rasanya masih berat. Apa tidak ada amalan yang lebih ringan dari itu? Oh ada. Islam itu lengkap, mau yang berat, yang ringan, yang sedang-sedang itu ada.
Kalau kepingin yang lebih ringan lagi, nah ini ada ini diceritakan di sini, masih di kitab Buratun Nas ini. Hukiya anna imro'atan fi Baitil Maqdis kanat abidatan. Jadi ada seorang wanita di Baitul Maqdis Palestina sana. Ini seorang wanita yang ahli ibadah. Jadi amalannya ketika masuk bulan Rajab itu ringan-ringan saja. Dia hanya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali setiap harinya. Itu ada yang tanya, 12 kali itu dibaca langsung apa boleh dicicil Pak? Ya langsung saja lah, 12 kali masa dicicil. Itu dibaca loh, tidak sampai 5 menit. Itu ya. Jadi tiap masuk bulan Rajab, dia itu selalu membaca surat Al-Ikhlas 12 kali ta'ziman lahu. Tujuannya untuk mengagungkan, memuliakan bulan Rajab. Nah, satu ketika si wanita ini jatuh sakit. Kemudian wasiat kepada anaknya, nak, nanti kalau sewaktu-waktu ibu ini dipanggil menghadap Allah, tolong nanti kalau ngafani, tolong ibu dikafani dengan kain yang bekas saja, dengan pakaian yang bekas, pakaian yang lama. Jangan dikafani dengan kain yang baru, dengan kain yang bagus. Itu wasiatnya ibunya seperti itu. Begitu ibunya meninggal, ternyata sama si anaknya ini tidak dikafani dengan kain yang lama, dengan kain yang bekas, malah dibelikan kain yang bagus, yang mahal harganya. Memang tujuannya juga bagus. Kapan lagi saya bisa memuliakan ibu saya memberikan pakaian yang mahal? Wong ya cuma sekali ini saja, habis itu tidak membelikan. Tujuannya itu seperti itu. Tidak tahunya apa, setelah ibunya itu dimakamkan, dikubur malam harinya, si anak ini bermimpi bertemu dengan ibunya, dimarah-marahi sama ibunya. Loh nak, kenapa wasiatku tidak kamu laksanakan? Saya kan sudah wasiat, tolong dikafani dengan kain yang lama saja, yang bekas saja. Jangan dikafani dengan kain yang baru. Kalau begini caranya, saya tidak ridho. Saya tidak ridho, nak. Betul saya tidak ridho. Kontan ketika itu juga si anak ini terbangun. Gara-gara mimpi dimarah-marahi sama ibunya. Akhirnya pagi hari, si anaknya ini berangkat ke kuburan, bawa cangkul, bawa pakaian yang bekas itu untuk nyalini ibunya ini. Nah ini ada jenazah mau salin tuh ya ini. Ya, sampai di kuburan itu, digalilah kuburan itu. Begitu digali ternyata jenazah ibunya tidak ada. Betapa kagetnya si anak ini, kemana jenazah ibu saya kok tidak ada? Karena tidak ada, nangis sejadi-jadinya. Begitu nangis sejadi-jadinya, di sini diterangkan, ya ada suara ini suara malaikat. Ya, ama alimta annaman Allah syahrona rojaba lanat rukuhu fil qabri faridan wahidan. Wahai ketahuilah bahwa orang yang memuliakan, mengagungkan bulan Rajab tidak akan saya tinggal sendirian di kuburnya. Maksudnya apa? Ya jenazahnya ini diangkat, ditempatkan di tempat yang mulia, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barokahnya bulan Rajab. Padahal dia menjemput barokah itu hanya dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Jadi ini ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan puasa. Silakan mau puasa ini di tanggal berapa saja tidak apa-apa. Yang penting selama bulan Rajab, tanggal 1, tanggal 2, tanggal berapapun boleh, tidak apa-apa. Tidak ada keharusan harus tanggal sekian-sekian. Kalau misalnya tidak kuat puasa, ya silakan melakukan sholat 20 rakaat ya, habis maghrib itu. Kalau tidak bisa, nah ini paling mudah. Kalau ini sampai tidak bisa, ya kebacut ini. Membaca kulhu 12 kali. Tapi yang lengkap kulhunya, jangan hanya kulhu. Ya kulhu wallahu ahad sampai selesai. Nah, insya Allah dengan action, dengan tindakan-tindakan seperti ini, orang bisa memperoleh keberkahan di bulan Rajab. Jadi jangan hanya berdoa, tetapi harus disertai dengan action, disertai dengan tindakan. Insya Allah memperoleh keberkahan yang banyak di bulan Rajab. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.